Ya kan? Karena kita kalah, kita menderita, terus kita memproyeksikan macam-macam, Tuhan, surga, neraka. Tenang aja, kita sengsara di dunia nggak apa-apa, besok kita masuk surga. Kita ambil sendiri surganya, yang lain murtad kafe. Kenapa? Karena terdiskriminasi di dunia, maka dia proyeksi macam-macam. Gusti Allah ora sare, Tuhan nggak tidur. Itu jadi titik permasalahannya bukan agamanya, tapi manusianya yang sengsara. Apa sih yang bikin manusia sengsara itu? Struktur sosial masyarakat, sistem sosial. Yang sistem sosial tadi dasarnya adalah ekonomi. Jadi yang dikritik jangan agama, kurang dalam. Lebih dalam lagi apa? Masyarakat. Masyarakat maksudnya apa? Dunia sosial. Yang dunia sosial itu apa? Ekonomi ujungnya. Itu pikirannya mak. Jadi bulat sejak awal kita membayangkan surga, neraka, kita ngaji, kita mondok, kita ujungnya ternyata ekonomi. Kenapa kita percaya Tuhan ya? Karena kita lemah Pak, kita tidak berdaya. Tuhan yang menguasai segalanya. Manusianya merasa lemah, tidak mau aktif, tidak bisa berjuang, tidak bisa tangguh menghadapi hidup, terus memproyeksikan hal-hal lain untuk dalih bagi kelemahannya sendiri. Kenapa dia bisa lemah? Kondisi sosial yang bikin dia lemah. Dan kondisi sosial itu akarnya ada di ekonomi. Ternyata sangkan-barannya kayak gitu. Maka ayo kita analisis sistem sosial yang bikin manusia terdepresi, bikin manusia terdiskriminasi. Itu yang ada di pikirannya Mak. Jadi nggak usah dibahas agamanya. Agama itu cuma sampingan, nggak penting. Dia hanya narkobanya orang yang kalah. Dia hanya opiumnya orang yang tertindas, biar nggak ngamuk. Maka dikasih agama. Mereka memproyeksikan Tuhan, neraka, surga, dan lain sejenisnya. Itu bagi Mak. Jadi ayo dianalisis sosialnya deh, masyarakatnya. Nah, akarnya di mana? Kapitalisme katanya Mak. Jadi ternyata kapitalisme lah biang kerok yang bikin orang teralienasi, terdepresi, terdiskriminasi. Agama ternyata dipakai oleh orang-orang yang teralienasi dari dirinya ini, yang secara sosial kalah. Kita lihat kayak apa sih kapitalisme yang bikin orang kalah itu. Bisa keluar. Kan di sini aja. Mati lagi. Ya, kalau laptopnya sangat canggih gini saya susah. Oke. Ini keluaran terbaru, di pasar nggak ada. Oke ya. Kita lihat Das Kapital, tentang kapitalisme. Lihat zaman dulu ketika Marxisme terus jadi komunisme, Leninisme,
dan diadopsi di Indonesia melahirkan PKI, itu kan melahirkan tragedi yang luar biasa. Ya kalau orang pinter-pinter sih ngerti apa maunya PKI, cuma yang kecil-kecil yang nggak ngerti. Dan karena sifatnya revolusioner, PKI zaman itu memang sangat agitatif, sangat provokatif, sehingga mengundang pro dan kontra di Indonesia zaman itu loh ya. Kalau ceritanya bahkan kalau di Jawa Timur itu PKI itu sering bikin pertunjukan ludruk, judulnya Matine Gusti Allah. Iya, isinya biasa-biasa, cuma judulnya aja Matine Gusti Allah. Isinya ya cerita biasa ludruk. Ada lagi yang judulnya aneh lagi, Gusti Allah Mantu. Aneh-aneh kan judulnya. Dan itu provokatif, mesti orang pesantren ngamuk nggak karu-karuan itu. Sehingga terus bikin yang tadi sama rata sama rasa, berarti semua tanah, semua kekayaan desa, kekayaan kecamatan, kabupaten itu harus dibagi rata untuk seluruh rakyat. Itu kan yang punya tanah jadi ngamuk. Tiba-tiba tanahnya dibagi-bagi dan terus tawuran, bunuh-bunuhan. Itu yang terus dendam lama sama PKI, terus ada kasus itu, terjadilah pembantaian besar-besaran. Ya wis, podo dene zaman itu. Oke, tapi kita lihat pikiran di belakang itu sebelum jadi ekstrim. Jadi apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme terjadi ketika alat-alat produksi yang berhubungan dengan, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, itu bisa dimiliki secara pribadi. Itu kapitalisme. Perusahaan apa itu, misalnya yang berhubungan dengan air, dimiliki pribadi. Air kan semua orang butuh, harusnya jangan dimiliki pribadi. Listrik jangan dimiliki pribadi, kalau katanya Marx. Tapi di kapitalis bisa. Air, listrik, apalagi angin, oksigen, itu kan semua orang butuh oksigen. Jangan-jangan lama-lama dimonopoli. Kan jangan-jangan besok ketawa, bernafas, harus bayar. Karena copyrightnya sudah ada yang punya. Nah, di kapitalis itu bisa terjadi. Kenapa sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pasar, tidak diregulasi. Pokoknya siapa yang kuat dia yang menang. Itulah nanti yang disebut kapitalis. Orang tidak bisa punya akses ke kepentingan bersama. Saya jadi kapitalis misalnya, ini yang tentang, saya mau ngomong Karl Marx. Aku kan menguasai sumber daya Karl Marx misalnya, contohnya. Kamu nggak terlalu menguasai, tapi kamu butuh Karl Marx. Maka yang tentang Karl Marx tak kasih dikit-dikit dulu. Malam ini dasarnya ya. Sudahlah, cukup dasarnya. Minggu depan kalau kamu masih butuh, saya diundang lagi, baru tak kasih tahu asumsi-asumsinya. Minggu depannya lagi baru tak kasih tahu. Dan kamu akhirnya tergantung luar biasa padaku. Kamu mau bayar, mau ngikutin aku, mau setiap hari tak suruh apa aja mau. Itu gambarannya kapitalisme. Dan ini cuma yang dikuasai alat-alat produksi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Ya macam-macam sih, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang... Oke. Nah, dasarnya kompetisi dan orientasinya profit. Dan prosesnya dilindungi oleh pemerintah. Jadi saya nggak perlu jelaskan, kalian tidak harus diceritain tentang kapitalisme, karena hidup kita setiap hari itu sudah kapitalis modelnya. Indonesia ini kan sistem ekonominya kapitalis. Jadi ya wis kayak gitu tuh lah, kamu nabung uang, kamu beli apa, itu sebenarnya sistemnya totally kapitalis. Listrik juga kamu bayar kan, bensin kamu juga beli. Meskipun dimiliki oleh negara kan namanya BUMN. Yo, tapi kan ada subsidinya, Pak. Subsidi dari siapa? Kan pajakmu.
sama aja. Jadi enggak, kita sistemnya totally kapitalis. Pemilik tanah menguasai tanah, para petani jadi pekerja sekarang, jadi buruh. Di desa-desa itu sekarang sawah-sawah itu bukan petani yang punya, tapi Cina-Cina. Petaninya bagian garap. Orang-orang kayanya dia cuma punya tanah, nggak ikut garap, yang garap petaninya, dan hasilnya ya dinikmati oleh yang punya sawah. Sistem ini namanya sistem kapitalis. Kapitalis pasti tidak egaliter. Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Ada penguasa, ada yang punya perusahaan, ada yang cuma buruh. Ada pegawai, ada juragan. Itu sudah mentalitas. Dan kita dididik dan dilatih berpikir model kapitalis. Makanya hampir semuanya, saya tidak yakin, mungkin 90% yang ada di sini pasti cita-citanya jadi pegawai. Pegawai itu kan nama lain dari buruh, yang harus patuh pada juragan. Dan kamu rebutan kan, lowongan pegawai cuma 2, terus yang daftar 300. Rebutan jadi pegawai, rebutan jadi buruh. Ini sebenarnya mentalitas yang diwariskan oleh Belanda dulu. Karena zaman penjajahan itu kan Belanda punya politik etis. Politik etis itu antara lain ngasih pendidikan. Cuma uniknya Belanda, dia membuka pendidikan yang menghasilkan pegawai-pegawai yang bisa bantu Belanda ngurusi tanah jajahannya. Sehingga terus didoktrinasi, pokoknya struktur pendidikannya diatur biar lulusannya itu mau jadi pegawainya Belanda. Cuma kebablasan sampai hari ini, akhirnya semua lulusan S1, S2, S3 pingin jadi pegawai kabeh. Belandanya sudah pergi sejak tahun 1900 berapa itu, tapi mentalitas pegawainya masih sisa sampai hari ini. Ya pegawai itu kan nama halus dari buruh sebenarnya. Dan kita berlomba-lomba jadi buruh, rebutan sampai nyokok segala. Kalau bahasanya Marx, kita terjebak dalam the idiocy of rural life. Idiocy of rural life itu kalau bahasa kasarnya deso. Jadi kalau kita masih rebutan jadi pegawai, berarti kita masih deso. Pegawai itu jelas bukan pemilik modal. Kamu punya uangnya nunggu digaji oleh juraganmu. Oke. Kelas hatred dianggap baik, kelas collaboration dianggap jelek. Karena biasanya untuk melanggengkan sistem kapitalis ini harus ada kelas. Nggak boleh orang anti kelas. Ada pemilik modal, ada buruh, ada juragan, ada anak buah. Harus ada. Kalau enggak, kapitalisme enggak akan jalan. Kalau sama rata sama rasa, enggak akan jalan kapitalisme. Oke. Ini sih panjang. Enggak bisa maju lagi. Nerusane piye? Oke, enggak apa-apa. Karena ini ngaji di masjid sambil latihan sabar ya. Kalau ini dilanjutkan, tidak bisa. Oke.
Ya ini saya ngomongnya agak cepet karena panjang makin ya. Harus selesai malam ini. Karena kalau dilanjutkan minggu depan susah. Moodnya sudah putus. Oke, jadi kita lihat apa sih yang bermasalah dari kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme mengalienasi manusia. Coba dilihat, katanya Karl Marx, esensi manusia itu kerja. Nah, ini saya tidak tahu Jokowi itu belajar Karl Marx apa enggak. Kabinetnya kabinet kerja. Tapi katanya memang esensi manusia itu kerja. Kerja mempengaruhi kesadaran, dan kesadaran mempengaruhi cara kita bekerja. Apa yang kamu lakukan berpengaruh terhadap pikiranmu, dan pikiranmu mempengaruhi caramu bekerja. Nah, itu kerja. Jadi esensi kita. Kamu eksis jadi dirimu itu kan karena apa yang kamu lakukan. Karena kerjamu. Karena kamu tiap hari belajar, maka kamu disebut pelajar. Kamu membentuk esensi kepelajaran, kebelajaran dalam dirimu. Kan gitu. Karena tiap hari ke sawah terus disebut petani. Bukan karena petani dulu terus ke sawah. Karena tiap hari dia ke sawah lah, maka dia disebut tani. Esensi kita itu karena kerja. Cara kita berpikir ditentukan oleh kerja kita. Kerja kita menentukan cara berpikir. Jadi kerja adalah parameter eksistensial kita. Nah, bahasa kerennya begitu. Eksis tidaknya dirimu itu tergantung apa yang kamu lakukan. Oke, terus kenapa kapitalisme mengalienasi? Karena ternyata dalam kapitalisme para buruh itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja untuk juragannya, untuk orang lain. Biasanya orang kerja itu kan dinikmati sendiri. Mau diganti subhanallah. Nanti dilihat aja kalau ada kasus lagi. Kamu belajar, pinternya kamu nikmati sendiri. Kamu nanam pohon, buahnya kamu nikmati sendiri, ya kan? Kamu minum, manisnya kamu nikmati sendiri. Kerja kan selalu gitu, yang eksistensial. Cuma dalam kapitalisme tidak begitu. Kamu misalnya kerja di pabrik sepatu, bikin sepatu, tapi kan kamu nggak menikmati sepatumu. Sepatu ini, dan kamu tidak bisa bilang bahwa itu hasil karyamu. Saya kerja sepatu di pabrik, apa? Sepatu itu mereknya apa aja? Ya, Nike, Bata, sepatu Boto itu. Nah misalnya, itu kan mesti orang bilangnya, oh itu produknya Bata, bukan produknya buruhnya tadi. Kamu pakai iPad Samsung, yuk produknya Samsung, bukan buruh-buruh yang ada di Samsung. Jadi padahal yang garap itu ya buruh-buruhnya di sana, pegawai-pegawainya yang jelimeti ngatur masang apa-apa itu karya mereka, mulai bahan sampai jadi rakitan. Tapi yang bikin nggak bisa mengklaim itu karyaku. Yang bisa mengklaim ya perusahaannya Samsung. Nah, inilah karya Samsung. Taj Mahal itu karyanya siapa? Kamu kan mesti menyebut rajanya kan? Padahal itu kan ya tukang batunya, pegawai-pegawainya. Borobudur dibangun oleh dinasti siapa, raja siapa. Loh, itu ya dulu tukang batu Borobudur yang bikin. Tapi kan kamu nggak menyebut tukang batunya, pasti rajanya. Jadi di sistem juragan buruh, di sistem kapitalis, orang nggak bisa menikmati hasil kerjanya. Kerja tapi nggak bisa menikmati, minum tapi nggak bisa ketemu manisnya, belajar tapi nggak bisa ketemu pinternya. Maka manusia jadi terasing dalam dirinya sendiri.
Aku tiap hari bikin iPad Samsung, iPad aja nggak punya, nggak kuat tubuh gitu. Itu kan orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Jadi ternyata kapitalisme mengasingkan manusia dari dirinya. Pekerjaan itu harusnya menjadi bukti eksistensialnya, tapi justru pekerjaan melenyapkan dirinya. Coba kamu lihat pegawai-pegawai di pabrik-pabrik itu berangkat pagi, kadang-kadang belum lihat matahari, pulang habis maghrib mataharinya sudah hilang. Jadi nggak pernah lihat matahari sama sekali. Dan ini yang dilihat Marx sebenarnya. Kasihan sekali ya, pagi pulang malam. Kadang-kadang terus dapat gaji, gajinya nggak seberapa. Gaji itu untuk beli barang yang dia bikin sendiri kadang-kadang juga nggak bisa. Yang tadi bikin sepatu merek Nike atau merek Bata, pegawainya sendiri beli itu nggak bisa. Nggak kuat, dia sendiri pakai sandal jepit. Ya kan, terasing dari karyanya sendiri. Jadi kapitalisme mengalienasi manusia, bikin manusia tidak jadi manusia. Nah, berarti apa? Ada eksploitasi dalam kapitalisme. Pemodal selalu dapat enak, pemodal untung, dan buruhnya semakin susah. Gambarnya kapitalis itu ini gambar yang sangat terkenal di abad modern, awal lahirnya konsep kapitalisme. Inilah piramida kapitalis, ya kan? Jadi kapitalis itu, coba dilihat struktur sosial itu, yang paling berat kan yang paling bawah, para pekerja. Itu kan kata-katanya, we feed all, we work for all. Kita yang kerja macam-macam, kita yang nanam padi, kita yang ngasih makan semua. Yang di atasnya kelompok borjuis, seneng-seneng cuma makan-makan. Kalau bangsanya Abu Rizal Bakri, bangsanya konglomerat itu kan jas-jasan tiap hari, makan enak tiap hari dari hotel ke hotel. Kelompok borjuis, dan mereka aman karena dijaga oleh atasnya, kelas militer. Itu ada tulisannya we shoot you. Macam-macam ngelawan perintah juragan, tak tembak lo. Maka begitu buruhnya nuntut kenaikan gaji, dia tidak akan ketemu sama juragannya, ketemunya sama polisi, ketemunya sama militer yang jago demo. Kenapa? Loh nanti yang militer kan juga tugasnya yang melindungi borjuasi itu. Mungkin mereka dapat bayaran, ya kan? Nah, lebih aman lagi karena ada kelas ketiga yang juga melindungi struktur itu, agamawan. Itu yang melanggengkan struktur ini kan. Sabarlah, dunia itu ujian bagi orang kita. Ya kan? Jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak mikir, pokoknya ikhlas saja. Nanti derajat kita tinggi, besok di surga kita duduk bareng Nabi. Itu kelompok ketiga. Kalimatnya agak tidak enak. We fool you. Kita bodohi kalian. Kamu dikasih dalil, kamu dikasih fatwa, kamu dikasih, tujuannya apa? Melanggengkan ini, melanggengkan struktur, biar elitnya tetap elit, tetap menang. Dan puncaknya yang melindungi sistem itu apa? Negara. We rule you. Negara yang ngatur. Jadi kalau yang borjuis bikin sengsara yang bawah tidak apa-apa. Begitu yang bawah mau bikin sengsara yang atas, dia jangan, itu kriminal. Oh itu dibikin aturan-aturan yang melanggengkan sistem ini, karena semuanya dapat share dari kelompok borjuis itu tadi. Dalangnya ada di borjuis yang tugasnya cuma makan-makan. Semuanya kan kerja. Yang satu kerja kasar, yang atas kerja melindungi, yang kiai kerja nyari justifikasi, yang negara bikin aturan-aturan untuk melanggengkan. Tetap yang makan-makan dan seneng-seneng adalah kelompok borjuis.
Jadi itu piramida sistem yang kapitalis. Karena saya bilang tadi Indonesia kapitalis, yang selalu ketawa-ketawa adalah kelompok kedua ini. Yang pemerintah, tawuran sampai hari ini, DPR mejanya dibolak-balik sampai saat ini. Kenapa? Tujuannya bikin aturan biar anak buahnya yang ada di layer borjuis itu aman, pengusaha-pengusaha yang ada di sana aman. Itu kan itu sebenarnya kalau analisisnya mah. Jadi piramida kapitalis, negara tugasnya melanggengkan sistem itu, rohaniwan, agamawan cari justifikasinya. Yang militer, ya kalau kekerasan terjadi mereka yang turun, dan yang borjuis tinggal minum-minum, santai-santai, ketawa-ketawa. Yang sengsara yang bawah, dia harus menanggung beban semuanya. Itu kapitalisme. Oke. Nah, apa sih yang bikin kapitalisme langgeng? Karena campur tangan rohaniwan, campur tangan negara, campur tangan militer tadi, akhirnya lahir apa? Kesadaran palsu. Yang ditindas nggak merasa ditindas, yang disengsarakan nggak merasa disengsarakan. Itu kesadaran palsu. Dalam kesengsaraanmu itu terkandung kemuliaan hidup yang luar biasa. Wah, mulia berarti aku ini, kan gitu. Orang yang ngalah itu derajatnya tinggi. Pokoknya jangan ngalah, jangan ngamuk, ngalah aja, ikhlas aja, nanti Allah. Kesadaran palsu. Kamu merasa, wah aku orang ikhlas, aku orang yang derajatnya tinggi, aku gak mau kayak mereka. Mereka urusan dunia yang dipikir, kita urusan akhirat saja yang dipikir. Ada kesadaran palsu. Biarlah mereka menindas kita, nanti dosa kita dipindah ke dia, pahalanya dia dikasih ke kita. Alhamdulillah kita bertambah banyak amalnya. Kesadaran palsu. Kadang-kadang muncul namanya sindrom Stockholm. Kadang-kadang orang malah empati pada yang menindasnya. Janganlah, jangan dicaci maki mereka kelompok borjuis. Mereka juga manusia kayak kita kok. Bayangkan kalau kita dimaki-maki juga kayak mereka, enggak juga. Nah, malah dibelain. Gitu. Ya pantaslah mereka seneng-seneng, mau itu hartanya sendiri, uang-uangnya sendiri, hasil karyanya sendiri, sudah. Nah, itu kesadaran palsu. Ya banyak sih. Kesadaran palsu itu ada banyak filosof yang ngomong. Yang dari mana kesadaran palsunya di sini? Para guru nggak sadar kalau dia ditindas. Terus di luar kesadaran palsu ada manipulasi luar biasa di dunia kapitalis, yaitu fetisisme komoditas. Untuk melanggengkan kekuasaannya, kelompok borjuis itu menciptakan fetish. Fetish itu ya kalau zaman kuno itu barang yang disembah. Pohon dijadiin Tuhan, itu yang fetish. Tulisan dijadiin jimat, itu sebenarnya fetishisme. Disakralkan. Nah, untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan dominasinya, kelompok borjuis itu biasanya menciptakan fetish, menciptakan mitos-mitos, menciptakan jimat-jimat baru. Sama-sama HP, kalau belum mereknya Samsung apa iPad apa, belum, itu masih ecek-ecek. Ada mitos baru sekarang. Merek baju, merek sepatu, merek laptop, mana yang favorit, mana tidak. Sama-sama dangdut, kalau enggak dangdut itu enggak. Yang mana dangdut, diciptakan branding fetish. Itu namanya fetishisme komoditas. Jadi barang-barang yang disakralkan, itu cirinya kapitalis sudah, untuk mempertahankan dirinya. Terus sehingga dia lama. Cuma katanya Mat, jangan khawatir,
dalam jangka panjang kapitalis akan hancur sendiri. Kamu gak usah capek-capek ingin menghancurkan kapitalisme, katanya Marx. Dan kehancuran kapitalisme berarti lahirnya sosialisme dan ketemulah kita dengan komunisme. Jadi yang dahsyat tadi, kapitalisme yang mencengkeram hidup kita, ramalannya pasti hancur. Meskipun ramalannya nggak terbukti sampai hari ini, sejak abad 19. Tapi katanya pasti hancur. Kenapa pasti hancur? Katanya coba dilihat. Yang pertama, kita asumsikan seandainya kapitalis itu untung besar lagi. Kalau dia untung kan perusahaannya semakin untung, perusahaannya semakin besar, uangnya semakin banyak. Dengan uang banyak kan dia melakukan ekspansi usaha atau membeli alat-alat baru, teknologi-teknologi baru, membeli mesin-mesin baru yang semula manusia yang nangani, sekarang beli aja mesin, uang sudah untung kok. Lebih efektif, modalnya lebih kecil. Yang terjadi apa kalau beli mesin? Ya PHK no. Sudah nggak butuh manusia lagi. Semuanya sudah otomatis. Bahkan sekarang pelayan restoran aja sudah robot di Jepang. Dan konon kabarnya robot ini punya bekal 12 bahasa. Jadi kalau ada orang mana saja tanya, dia bisa nanggapi dan jawab. Dan modelnya cakep-cakep itu robot itu. Mungkin kalau yang nggak ngerti dianggap waitressnya perempuan, tapi sebenarnya itu robot, itu Jepang. Sekarang apa-apa kan serba otomatis. Apa yang tidak otomatis? Sekarang teknologi terbaru yang ngetik kayak gini di Jepang baru dikembangkan, ngetiknya nggak pakai jari tapi pakai suara. Jadi kalau kamu daripada capek-capek nulis kan kamu tinggal senderan gini, tinggal dan langsung tertulis di, ini kan otomatis. Sekarang jasa penerjemah nggak perlu lagi karena ada Google Translate. Pengangguran sudah kan semua translator itu. Semua penerjemah. Jadi semakin otomatis, semakin banyak pegawai yang dipecat, semakin banyak orang yang tidak terpakai. Semakin banyak pengangguran. Kalau semakin banyak pengangguran, ini masalah sosial. Ya kan? Orang nganggur itu kan orang yang gawat. Sumpah nggak ada yang dikerjain, mau apa-apa nggak jelas mau apa, wis dia akan jadi sumber. Sampean duduk sini aja kalau ada masalah. Oke. Jadi begitu banyak pengangguran terjadi, akan banyak masalah sosial. Kalau banyak masalah sosial, perusahaan akan terancam. Ada konflik dikit aja, yang terjadi apa? Pasti penjarahan. Habis sudah kan kalau sudah penjarahan. Kalau habis dipecat jengkel, perusahaannya dibakar, hancur sudah kapitalis. Nah, perusahaan untuk menyusahkan, apalagi perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi, pasti kan kalau nggak upah pegawainya turun, atau PHK besar-besaran, atau perusahaannya tutup, atau produksinya dikurangi, sudah banyak. Pada akhirnya ya imbasnya kan pegawai. Kalau perusahaan tutup itu yang sengsara kan tetap pegawainya, nggak mungkin juragannya. Akhirnya ya banyak orang lebih sengsara, banyak orang miskin. Semakin banyak orang miskin ya daya belinya semakin jatuh. Daya belinya semakin jatuh ya perusahaannya nggak bisa menjual banyak. Ketika perusahaan nggak bisa menjual banyak, ya rugi, tambah rugi, dia tambah bangkrut dan akhirnya hancur. Jadi ramalannya untung atau rugi, kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Ya meskipun ramalan tidak terbukti, tapi kan minimal ada harapan lah. Kapitalisme bisa hancur tanpa revolusi. Selanjutnya ya. Oke. Terus ini tak loncat aja sudah, nanti tinggal dibaca. Kelompok
proletar. Ya. Jadi untuk menghancurkan kapitalisme, selain tinggal ditunggu saja waktunya, ada cara yang lebih cepat, yaitu apa? Revolusi. Suaranya putus-putus. Jadi revolusi itu diawali dari kesadaran kaum proletar. Kalau kaum proletarnya nggak sadar, atau separuh sadar separuh nggak akan lahir revolusi. Revolusi harus diawali dari kesadaran. Kamu sadarlah dulu bahwa kamu itu ditindas. Kesadarannya jangan palsu lagi. Oke. Kenapa harus revolusi? Karena nggak ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kenikmatan yang dimiliki. Kalau saya kaya, ya kayak tadi loh, zaman PKI tiba-tiba tanahnya mau dibagi itu semua orang, nggak akan ada yang rela. Kamu punya uang banyak terus tak minta, bahwa kamu jadi orang yang sosialis, temenmu dibagi dong, pasti kamu nggak mau. Apalagi direbut, pasti nggak mau juga. Oke. Jadi harus revolusi. Kalau evolusi kesuai, ditunggu pelan-pelan berat. Kenapa? Sebenarnya kalau dibiarin aja hancur sendiri. Cuma mereka kan nggak akan diam aja nunggu dirinya hancur. Pasti bikin rekayasa-rekayasa. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada manipulasi-manipulasi, rekayasa-rekayasa sehingga semakin menutupi kesadaranmu. Kesadaranmu tambah lama tambah palsu, tambah tidak jelas. Maka untuk mengatasi itu kesuwen, ayo revolusi. Nah, tapi revolusi kan kekerasan, Pak. Ya gimana lagi kalau nggak pakai jalur itu kita nggak bisa menang ya. Maka lahirlah namanya revolusi proletariat. Sebenarnya dulu kaum borjuis menang itu juga lewat revolusi, namanya revolusi borjuis. Dari feodalisme lahir borjuasi. Karena sejarah akan berubah hanya lewat revolusi, katanya Mak. Oke. Nah, prosesnya kayak gitu nanti. Dari revolusi proletariat kemudian lahir diktatorship proletariat. Dari situ kemudian akan muncul masyarakat sosialis. Setelah masyarakat sosialis, puncaknya adalah komunis. Revolusi proletariat ya ketika orang-orang proletar memberontak pada kapitalisme. Dan pada akhirnya pasti menang, jangan khawatir. Nah kalau kalah Pak, enggak. Karena orang proletar itu orang nekat, melarat, sumpek, susah, ngamuk. Itu susah, harus diatasi. Orang lebih mati, kan mengerikan kan itu sudah. Jadi kalau ingin bikin pasukan yang kuat, carilah orang-orang nganggur, orang-orang putus asa, orang-orang susah dilatih di situ. Sesakti apapun kamu susah membendung orang-orang itu. Dan itu orang-orang proletar, pasti mereka menang nanti. Kalau mereka mau kompak loh ya. Sekarang nggak menang-menang karena nggak kompak. Kenapa? Ya kapitalisme nggak akan diam aja dia akan bikin trik. Nah, sudah menang proletariat akan lahir namanya diktatorship proletariat. Begitu dia menang, dia akan balas dendam. Selama ini saya ditindas, tak ambil semua hartamu, gantian. Kamu yang kemarin senang sekarang sengsara lah. Itu diktatorship proletariat. Biasanya kan gitu. Ketika kamu balas dendam, kemenangan pertama itu kamu pokoknya pengen senang-senang, euforia. Dari ditindas pengen menindas. Jadi akan ada fase kebalikannya, diktatorship proletariat. Mereka balas, itu yang dilakukan dulu PKI di Indonesia kan ingin balas jenderal-jenderal, balas kelompok. Mereka menyebutnya kabir, kapitalisme birokrat. Begitu menang ya mereka harus sengsara dulu. Itu
diktatorship proletariat. Tapi lama-lama akan lahir masyarakat sosialis, akan lahir kesadaran. Ya, kalau kita sama sadisnya, sama ganasnya kayak kapitalis, apa bedanya? Biar tidak lahir kapitalisme baru, sekarang komposisinya diganti, bukan lagi hak milik tapi milik bersama. Maka negara tugasnya sekarang mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil. Ya pengelola negara ya orang-orang proletar itu tadi, mantan orang miskin. Ya, diasumsikan mantannya orang miskin berarti ngertilah rasanya jadi orang miskin, jadi gak serakah. Dan di tangan mereka akan lahir masyarakat sosialis. Jadi ya semua distribusi diatur secara adil, secara merata. Oke, hak milik boleh dimiliki tapi diatur dengan sangat ketat. Nah, lama-lama kalau masyarakat sosialis ini berkembang, pada puncaknya akan lahir masyarakat komunis. Ketika sudah nyampe level komunis, tidak butuh pemerintah lagi, tidak butuh negara lagi. Setiap orang sudah punya kesadaran saling berbagi. Semua hal itu milik bersama, nggak ada hak milik. Ya mungkin kecuali istri pacar, sumber daya alam maksudnya. Itu dimiliki bersama, wis, untuk bareng-bareng. Kalau sosialis slogannya from each according to his ability to each according to his work. Jadi untuk setiap orang sesuai kemampuannya, bagi setiap orang, dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai pekerjaannya. Jadi kalau di masyarakat sosialis, ya kamu bisa apa, kerjakan itu, dan kamu akan dapat balasan sesuai pekerjaanmu. Itu masyarakat sosialis. Semuanya yang ngatur negara, jangan khawatir. Kalau kaum komunis, from each according to his ability to each according to his need. Kalau di sosialis kan masih sesuai pekerjaannya, kamu bisa apa ya tak bayar segitu. Tapi kalau di masyarakat komunis, enggak. Entah kamu bisa apa, kamu kerja apa, tetap kamu akan dapat yang kamu butuhkan apa. Saya bisanya cuma nyangkul Pak, tapi saya butuh mobil ya Pak. Kalau memang negara ngatur itu ya kamu akan dapat, setiap warga akan dikasih mobil satu-satu. Karena rumahmu pedalaman, kalau nggak pakai mobil susah jalannya. Dan negara akan ngatur itu. Kalau di sosial, kalau di komunis masyarakatnya wis sadar, jangan khawatir. Mobil ya milik bersama, berarti kan tanah ya milik bersama, kemudian air milik bersama. Jadi itu masyarakat komunis, egaliter. Makanya komunisme itu bagi banyak filosof itu utopia, mimpi. Adanya di dunia film, kartun. Kalau nggak kartun nggak bisa komunis. Oke, jadi dari revolusi proletar, diktatorship proletar, sosialis dan komunis. Negara berarti apa? Negara cuma alat. Kalau di era kapitalis, negara itu dipakai untuk melindungi kapitalisme, melindungi sistem kepemilikan. Di era sosialis, negara mengatur interaksi antar kelas, mengatur kepemilikan bersama. Di era komunis, orang nggak butuh negara. Terus agama, ya ini agak mengembangkan Feuerbach tadi, katanya Marx, Tuhan diciptakan dalam citra manusia, bukan manusia yang diciptakan dalam citra Tuhan dibalik. Ya penjelasannya kayak Feuerbach tadi. Terus agama formal, katanya Marx, itu ternyata lebih banyak dipakai untuk memberi harapan pada yang miskin dan tertindas. Ada hidup sesudah mati yang lebih baik daripada hidup sekarang. Itu fungsi yang paling sering dimainkan oleh agama. Jadi orang-orang kaya konglomerat itu sebenarnya nggak terlalu butuh agama. Selama ini kan coba kamu cek ya, doamu apa? Ya Allah, rizki yang lancar, istri yang cantik, apalagi. Kemudian selalu gitu kan, sukses dalam selalu gitu. Dan orang-orang kaya kan sudah dapat itu semua.
Aku ingin bayangin kira-kira Abu Rizal Bakri itu doanya apa ya? Kira-kira Bill Gates, kira-kira siapa yang kemarin punya Facebook itu, seandainya percaya Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta apa dia? Apa-apa wis duwe. Jadi seandainya nggak ada Tuhan pun nggak apa-apa mungkin bagi orang lain. Yang paling butuh Tuhan kan kita. Dan katanya Mak, ya agama formal memang gunanya sering-sering kayak gitu untuk menghiburmu. Tenang aja, kita masih punya Tuhan. Oke, terus dan sering-sering juga dijadiin kontrol sosial oleh kelompok penguasa. Islam loh ya, diinget-inget. Cirinya gini, Islam kan penguasa biasanya. Islam yang sejati itu nggak boleh marah, harus sabar. Kita kan sama-sama Islam, jadi agama dipakai sebagai kontrol. Saya masih ingat zaman haji itu kan gitu, pelayanannya jelek kayak gimana. Bapak-bapak tidak boleh protes. Haji itu kan ibadah yang ikhlas. Jadi ini dihapusin entek-entekan ya orang itu protes. Karena nanti jadi nggak ikhlas loh, kan gitu. Nah, itu agama sering memainkan peran kayak gitu. Dan katanya Mak, kalau bisa melahirkan komunisme, orang tidak butuh surga lagi, karena komunisme adalah surga di muka bumi. Kalau kamu ngomong kayak gini di luar dianggap makar lah. Ya, kalau ada komunisme, surga akan lahir di muka bumi. Nggak perlu diserang tapi ya, agama jangan dibubarkan, jangan dimarah-marahi, dia akan bubar sendiri. Dia akan hilang sendiri di masyarakat komunis. Jadi kesimpulannya katanya Mak, agama itu hanya the opiate of the masses, candu masyarakat, opium dalam kehidupan sosial. Candu itu kan gitu, orang stres, orang depresi, orang sumpek, tidak ada jalan keluarnya terus nyabu. Ya kayak Tesi dan kawan-kawan itu kan, sedang sumpek terus nyabu, candu. Agama sering memainkan peran kayak gitu. Begitu kamu kalah, begitu kamu ditindas, awas, Gusti Allah ora saring. Gusti Allah sing bales, hati-hati wae. Gak gelem balas dhewe, mbok dibalas sendiri. Nah, karena kenapa? Karena kamu merasa gak kuat balas sendiri. Kamu merasa gak punya power. Oke. Jadi pikirannya Mak mungkin tidak pas dengan kita yang beragama, tapi sering-sering agama kita posisikan seperti opium. Dan itu kita nggak bisa bohong. Agama sering kita jadikan alat untuk menghibur kalau kita kalah, alat untuk kalau kita terdesak, ada agama. Sebenarnya itu yang dilihat oleh para filosof ini. Jadi mereka melihat sisi itunya loh, tidak melihat akidahmu yang kayak gimana, fikir dan tasawuf kayak enggak, dia lihat sisi itunya. Makanya kesimpulannya kayak gini. Jadi kalau mau dibilang Ahmad salah, iya salah. Salahnya dia tidak melihat agama secara utuh, tapi dia benar di sisi ini. Di sisi ketika banyak ternyata orang memang menjadikan agama alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial. Oke, cara membacanya begitu. Terakhir, ya ini untuk banyak orang nggak bisa membedakan Marxisme sama Leninisme. Di antara yang mengembangkan ajarannya Marx itu Lenin. Bedanya di situ nanti. Yang di Indonesia itu lebih bau Lenin. Jadi kalau Marx basisnya itu massa. Kalau di Lenin itu partai. Ada partai komunis. Kalau di Marx nggak ada partai komunis. Itu masyarakat sendiri yang harus berjuang. Nggak pakai partai-partaian. Kalau di Marx metode revolusinya alamiah. Kita tunggu feodal ditumbangkan borjuis, dan kita tunggu borjuis akan ditumbangkan oleh kaum buruh. Ada proses natural di situ. Sementara kalau Lenin kesuwen, tidak usah ditunggu-tunggu. Ayo kita bikin partai, kita bikin organisasi, dan kita habiskan kelompok feodal dan borjuis. Itu Lenin. Berarti kapitalisme tumbang kalau di Marx karena overproduksi, karena dirinya sendiri, sistemnya sendiri yang memang rusak.
Tapi kalau di Lenin dia harus ditumbangkan. Jadi Marx sifatnya pasif, kalau Lenin sifatnya aktif, ofensif. Jadi yang nyerang-nyerang, ngerusak-ngerusak itu kebanyakan model Lenin, bukan model Marx. Awas keliru. Ini orang sering campur aduk. Terakhir, ya ini ada quote-quote dari Marx. Apa sih istimewanya Marx? Di Marx sangat terasa bahwa ngomong filsafat itu ngomong kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ngomong idealisme, tidak lagi ngomong langit, tidak lagi ngomong teori. Karena katanya Marx, the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Para filosof itu sudah terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mikir tentang dunia ini, ngomong macam-macam in various ways. Padahal yang penting, bisa nggak dia merubah dunia? Poinnya kan di situ. Kakean ngomong tinggal kok. Ada teori mulai zaman Socrates sampai zaman Hegel, canggih-canggih luar biasa, tapi ada dampak nyatanya enggak. Nah itu Marx. Terus ini jargonnya yang paling terkenal. Workers of the world unite. You have nothing to lose but you will change. Para pegawai, para buruh, para pekerja seluruh dunia bersatulah, bikin revolusi. Jangan takut, kalian gak akan rugi apa-apa. You have nothing to lose, kalian kan gak akan kehilangan apa-apa. Paling minimal hanya kehilangan rantai yang membelenggumu. Itu minimal. Ya maksimal ya mungkin mati. Ya, gak ada ruginya. Sudah hidup susah mati, alhamdulillah. Daripada susahnya berlama-lama. Jadi bersatulah. Nah kemarin, besok kalau mau daftar pegawai, bersatulah para calon pegawai. Karena kalian gak akan kehilangan apa-apa. There is nothing more terrible and humiliating than to be the slave of such slave. Tidak ada hal yang lebih mengerikan dan memalukan daripada menjadi budaknya budak. Saya pegawai berarti saya budak, dan kamu manut aku berarti kamu jadi budaknya budak. Ya, jadi hati-hati jadi budaknya budak. Itu sebenarnya dia mau ngomong jangan menjadi budaknya siapapun. Kamu boleh merefer orang, merujuk orang, ikut orang, tapi jadikan itu keputusanmu bukan karena paksaannya yang kamu rujuk. Begitu itu karena paksaannya yang kamu ikuti, itu berarti perbudakan. Oke, terus ini boleh kamu pakai, moments are the elements of profit. Diingat-ingat ya, ada momen apapun itu sebenarnya unsur yang bisa kalian ambil keuntungan dari sana. Momen ngaji filsafat, momen ngobrol sama teman, momen ngangkring, momen itu kan momen-momen. Ambil sebanyak mungkin manfaat, ambil sebanyak mungkin profit dari sana. Ini modusnya orang hidup. Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai ngaji 2 jaman ini nggak tahu Pak saya dapat apa. Entah ambil hikmahnya sisi apanya. Mungkin sisi laptopnya yang mati hidup. Nah, itu banyak pelajaran dari sana. Tapi ambil momen ini, dari sini ambil profit. Momen the element of profit. Momen apapun, ambil profit dari sana. Profit itu tidak selalu harus sifatnya intelektual atau material, bisa moral, bisa relasi, macam-macam profit. Pinterlah mencerdasi hidupmu untuk ngambil profit sebesar-besarnya di momen apapun. Oke. Akhirnya selesai juga makan. Sebenarnya agak panjang tapi ya bisa ringkes-ringkes. Yang penting kalian dapat poinnya, intinya itu yang ada di pikirannya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan peradaban modern. Kita sudah kenal karakter-karakternya.
Marx yang dari dunia sosial, Freud yang dari psikologi, Darwin yang dari biologi, ada positivisme dari Auguste Comte, ada yang belakang-belakang Voltaire, ada dan kawan-kawan. Dari situ mungkin sudah bisa didapat gambaran seperti itu loh yang namanya modern. Cara berpikirnya. Tinggal kita review lagi kemarin ada apa saja. Oke, barat saya kira off dulu biar kita nggak ke barat-baratan. Minggu depan kita akan masuk ke dunia Islam. Kita ketemu dengan para filosof Muslim setelah Ibnu Rus. Kita akan masuk ke wilayah Persia. Kita akan ketemu Surawardi, Mula Sadra, Ibnu Arabi. Kalau ada sesi mungkin tak sisipin Al-Halaj dan mungkin tak masukkan, mumpung ngomong para wali besar dengan pikiran-pikirannya, tak masukkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, Rumi, meskipun gak banyak. Kalian sudah dapat Rumi. Jadi tradisi filsafat iluminatif. Oke, sudah dikasih sinyal. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaannya mungkin di luar ini, Ustaz. Saya hanya ingin tanya, karena beberapa sesi kemarin kita pernah dijelaskan tentang banyak teori. Pertanyaan saya cuma dua. Yang pertama adalah apa teori itu sendiri. Yang kedua, apakah pernyataan saya yang akan saya ucapkan ini termasuk teori atau bukan? Kepastian itu, sesuatu itu tidak pernah pasti. Yang tidak pernah pasti. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Begitu teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya, cepet-cepetan. Teori sebenarnya nanti adanya di mata kuliah filsafat ilmu atau metodologi penelitian. Ringkasnya gini, teori itu gampang-gampangannya rangkaian dari satu pernyataan yang punya korelasi logis yang menjelaskan sesuatu. Itu teori. Jadi ada teori itu nggak pernah satu kalimat, tapi rangkaian pernyataan. Dan rangkaian ini ya ada logikanya. Dan dia disebut teori kalau sudah menjelaskan satu kenyataan. Itu teori. Makanya ada teori apa ya? Di setiap ilmu pasti nanti sebelum jadi teori biasanya ada konsep. Ada filosof yang menyamakan teori dan konsep. Nanti di atas teori paling awal itu sebenarnya pengetahuan. Pengetahuan tentang beberapa hal itu nanti ketika dikonstruksi secara logis dia akan jadi teori atau konsep. Teori ini ketika didalami, disistemasi, runut secara sistematis, metodis dan sebagainya, itu dia akan lahir jadi ilmu. Ilmu ini kalau disepakati oleh banyak orang, oleh satu komunitas tertentu, dijadikan dasar berpikirnya, maka dia akan jadi paradigma. Paradigma ini kalau semakin besar pengikutnya, intersubjektifnya semakin besar, dia akan menjelma jadi worldview, pandangan dunia. Sangkan parahnya gitu. Jadi unit paling kecil itu pemahaman, dari pemahaman jadi pengetahuan, jadi dari pengetahuan jadi teori dan konsep, teori dan konsep lebih besar jadi ilmu, ilmu jadi paradigma, paradigma jadi worldview. Dan worldview itulah sebenarnya yang jadi modus
hidupnya setiap orang. Wah, jangan-jangan tehnya ada racun. Oke, yang kedua apa mau? Ya, satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Iya, tidak apa-apa. Dalam proses kita mencari ilmu, dalam proses kita belajar, prinsip itu bisa kita pakai dalam arti jangan cepat puas, jangan berhenti. Cuma dalam hidup sehari-hari tetap kita butuh kepastian. Ya kan? Saya loncat dari amplas lantai 3 ke bawah, saya yakin pasti mati, maka aku tidak berani nyoba. Saya kalau banyak kepastian. HP ini kalau tak jatuhkan, itu jatuh ke bawah dan pecah, maka nggak tak jatuhkan. Aku yakin, nggak usah diuji. Meskipun mungkin ada kok kadang-kadang ini tidak laku, mungkin wilayah tertentu yang anti gravitasi. Jadi satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian dalam konteks nyari ilmu, dalam konteks filosof yang belajar, iya. Tapi dalam praksis sehari-hari kita butuh pijakan-pijakan yang itu ya kita yakin benarnya sampai ada bukti baru yang mengfalsifikasi teori kita, mengfalsifikasi keyakinan kita. Cara berpikirnya begitu. Berarti tidak masuk dari apa ya? Pernyataan seperti itu. Pernyataan itu namanya jargon. Kalau dijelaskan panjang dia bisa jadi teori. Teori tentang kepastian, certainty. Ada beberapa filosof yang punya teori itu. Cuma yang jelas pasti bukan ilmu, karena saya belum lihat dia dibahas secara sangat serius. Buka apa kalau bisa kami cari filosof-filosof tentang kepastian ya, Yunani sebenarnya. Coba kamu lihat kelompok sofis yang nanti dibantah oleh Socrates, Plato. Itu yang itu, kalau alirannya yang sampean bilang tadi itu alirannya namanya skeptisisme. Ya. Cari buku filsafat atau surfing di internet, cari bab namanya skeptisisme. Sebenarnya yang modern ada René Descartes, cuma yang lebih simple dan gampang dipahami kelompok sofis, kelompok Yunani. Kalau Descartes agak jelimet. Oke, masih ada lagi? Alhamdulillah. Masih ada, alhamdulillah masih ada. Ya, satu lagi ya. Oke. Kalau di Marx semuanya, cuma kalau saya ya banyak hal saja. Saya bilang banyak hal karena iya jawabin. Nanti setelah Islam kita kembali ke Barat sebentar, ngomong neo-marxisme, neo-pragmatisme, kemudian neo-positivisme yang disebut positivisme lagi. Di situ akan kelihatan di mana tidak akuratnya Marx. Jadi nanti ya di neo-marxisme termasuk teori kritis dan Habermas itu kan golongannya neo-Marx. Marx tidak salah kalau ngomong ekonomi itu penting, tapi kalau dia ngomong ekonomi adalah dasar dari segalanya, Marx keliru. Tidak selalu ujung-ujungnya itu uang atau ekonomi. Banyak contoh kasus yang menunjukkan. Cluenya itu saja. Itu yang bikin saya bilang sebagian besar. Ada kok orang yang ikhlas bener, ada kok. Tidak ekonomi ada. Dan macam-macam kok orang itu. Nggak selalu ekonomi. Ada yang orientasi status sosial, ada yang orientasi gengsi, ada yang orientasi macam-macam. Nggak selalu itu. Dan itu nanti dibahas di neo-marxisme, khususnya di teori kritis. Baik kritis lama maupun kritis baru. Kalau kritis lama Horkheimer dan kawan-kawan, kalau kritis baru Habermas. Ya mungkin 2-3 bulan lagi setelah
kita Islamnya benar di Persia. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan menyelesaikan modern. Ada banyak manfaat dari modern. Sampai detik ini saya masih mengasumsikan sebelum nyampe ke dunia postmodern kita harus jadi modern dulu. Modern bukan sesuatu yang bisa kita lewatkan. Tidak seperti kalau sudah kota terus desanya hilang, tidak bisa kayak gitu. Tapi modern harus dilewati dulu sebelum. Namanya aja postmodern kan berarti harus ada modernnya dulu terus dilewati jadi post. Makanya pikiran-pikiran posmo itu biasanya cuma pembaruan dan kritik. Neopositivisme, neopragmatisme, neo-marxisme dan seterusnya. Oke? Saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.